Mulai kontroversi pada malam hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan Ferdy Sambo mengenai pemerkosaan. Dia masuk kemudian mengancam saya dalam kondisi sakit. Kemudian dia melakukan perkosaan yang mulia. Kemudian dia mengancam juga dan menghempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya yang mulia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali yang mulia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya yang mulia. Ya, untuk menjawab mengenai persoalan ini, saya akan bertanya langsung kepada kuasa hukum dari Putri Chandrawati, Mas Febri Diansyah. Sejak awal kasus ini terungkap, Yosua dituduh melakukan pelecehan. Tapi kemudian Ferdy Sambo sekarang mengatakan ini adalah pemerkosaan, bukan pelecehan. Kenapa kemudian sekarang akhirnya berbeda pernyataannya? Apa yang terjadi pada Putri Chandrawati pada malam hari itu? Jadi kita memang perlu membedakan terlebih dahulu. Tapi sebelum saya menyampaikan, saya pikir kita perlu sepakat ya bahwa tujuan persidangan ini bukan hanya untuk menghukum. Bukan hanya untuk menghukum orang karena terdakwanya kan ada 5 setidaknya dan kemudian ada beberapa terdakwa OJ. Tapi untuk membuktikan dan melihat mana fakta yang benar. Dan fakta yang benar itu hanya bisa dilihat kalau diuji keterangan saksi yang satu dengan yang lain dan dengan bukti-bukti yang lain. Itu poin pertama yang perlu kita pahami bersama. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, sebenarnya di undang-undang yang terbaru di tahun 2022 ini terminologinya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu bisa dibagi dari beberapa poin. Setidaknya ada 8 poin. Termasuk di sana pemerkosaan, termasuk pelecehan seksual dalam skala yang lebih ringan. Itu satu hal yang perlu kita pahami. Dan poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah kita perlu memilah dan memisahkan mana fase skenario di Duren 3. Jadi Pak Ferdy Sambo sebenarnya sudah mengakui itu dan mengatakan secara tegas dia akan tanggung jawab. Ada fase skenario di Duren 3. Fase skenario di Duren 3 itu terkonfirmasi pada proses persidangan terdiri dari 2 hal. 1, tembak-menembak. Kenapa disebut skenario? Karena sebenarnya tidak ada itu tembak-menembak. Yang ada adalah penembakan oleh Richard Eliezer. Kemudian yang kedua, pelecehan seksual di Duren 3. Kami sudah identifikasi dan kemudian kami sampaikan nggak ada itu pelecehan seksual di Duren 3. Yang benar terjadi adalah yang terkonfirmasi menurut kami setidaknya dengan 4 bukti adalah dugaan kekerasan seksual di tanggal 7 di Magelang, di rumah Magelang. Nah, dugaan kekerasan seksual ini tentu bisa diidentifikasi lebih jauh. Poin itulah yang kemudian dijelaskan dalam BAP, proses pemeriksaan oleh penyidik, tapi bukan hanya penyidik. Bu Putri juga diminta keterangannya dan menjelaskan pada psikolog forensik. Jadi kalau visum misalnya untuk menganalisis dan melakukan forensik terhadap tubuh dengan bahasa awamnya, psikolog forensik melakukan otopsi atau melakukan analisis terhadap kondisi psikis seseorang. Dari sanalah dilihat bagaimana sebenarnya dampak trauma terhadap Bu Putri terhadap kejadian dugaan kekerasan seksual di Magelang pada tanggal 7.